ya baik olahraga, tanaman budidaya tanaman dan sebagainya itu. Tapi sekarang kemana? Ini pertunjukan Bu Meli nih kelihatannya Bu Meli nih. Jadi ada bank sampah juga ada kan, bank sampah kemana bank sampah hilang, ayo kan tanggung jawab. Itu mudah-mudahan atau mau ngomong nih, ayo. Ayo ngomong dari ibu-ibu, sebentar aja ya. Nanti Pak RT ada yang lain mau diskusi, silakan disambut untuk berikutnya. Sekarang Bu Meli silakan. Bu. Terima kasih kepada Pak RW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang terhormat Bapak Lurah Mekarjaya dan Pak RW semua tidak saya sebut satu persatu. Intinya karena waktu dikasih sebentar aja ya. Katanya sebentar aja ya. Kebetulan saya dulu adalah pengurus RW. Memang benar, tahun 2010 RW 16 ini luar biasa. Kegiatan apapun tetap menang. Contoh satu, Pak RW, setiap kepala negaranya ganti pasti ada perbedaan. Ada setuju, ada tidak setuju. Gitu. Namun kalau untuk yang sekarang ini luar biasa. Saya angkat jempolnya kan ada dua ya Pak ya, kalau bisa tambah lagi gitu. Karena apa? Keinginan Pak RW, Ibu Ketua PKK-nya sejalan. Itu aja. Kalau Pak RW dengan Ibu Ketua PKK sejalan, luar biasa. Itu akan maju. Tapi kalau RW satu, Ibu PKK-nya enggak setuju, lempeng Pak. Jadi Pak RW bisa 2 periode nih ya? Mau 3 periode pun kalau memang masyarakatnya setuju, no problem, itu aja. Terus mengenai bank sampah, nih kebetulan Bapak tadi sebutkan bank sampah. Kalau diizinkan, karena memang saya adalah ketua bank sampah. Awalnya, pertama di Mekarjaya ini adalah saya. Namun kalau memang diperbolehkan lagi, kita akan bentuk. Itu aja. Itu pencatatannya karena remaja Karang Taruna RW 16 ini sebetulnya Pak Lurah luar biasa. Bukan, masih ada Karang Taruna Indonesia RW 16. Itu semua papan-papan itu ada dulu Pak semua. Contoh, sekarang ini ada tani, apa tadi? Kelompok tani. Kalau dulu kami KWT. KWT itu pun kelompok tani. Ini dulu semua luar biasa Pak. Tapi kepala negara beda, pasti ada perbedaan. Punten Pak, benar nggak Pak? Namun karena sekarang ini saya setiap apapun pekerjaan Pak RW ini saya bilang, waduh. Dan Ibu PKK-nya juga, waduh, luar biasa. Insya Allah maju. Apalagi dengan adanya rekan saya nih, Pak Hati. Pasti Pak, jangan takut-takut bicara untuk soal mencari dana, luar biasa. Karena apa? Saya pernah menjadi ketua untuk acara ketua panitia Hari Ibu. Sampai saya Pak nangis ujuk-ujuknya, oh iya dapat juga ya duitnya. Saya bilang sama Pak Lurah terima kasih. Bang Hatim terima kasih. Kalau nggak dukungan pasti tidak akan berjalan. Sama RW juga, kalau nggak dukungan dari RT tidak akan berjalan. Namun intinya satu itu, kalau RT 1 sampai dengan 10 mendukung Pak RW, pasti kita akan berjalan. Mungkin itu aja dari PKK. Pak, tani, tolong nanti kalau memang di RT sudah luar biasa, harus di sini dulu Pak, luar biasa sedikit. Karena apa? Kontrolnya pertama adalah Posyandu Kenanga RW 16. Punten ya Pak ya. Jadi saya bukannya Pak, kebetulan saya Ketua Pokja 3 Kelurahan Mekarjaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bank sampah juga ternyata ayo kita coba lagi. Itu satu kegiatan yang sangat-sangat positif. Bank sampah. Kemudian terakhir ini mungkin ada saya sudah ngajukan juga tentang sumur resapan Pak. Saya setahun yang lalu sudah berpikir, masa kita selalu membuang air ke Jakarta, kasihan Jakarta. Dibuang ke sana juga air, padahal air di Depok ini dibutuhkan juga gitu. Makanya kemarin alhamdulillah di Musrembang itu saya bisa memasukkan 4 sumur resapan di
wilayah 16. Jangan-jangan hanya RW 16 saja yang ngajukan sumur resapan Pak ya. Oh, ada 3. Karena ada Zoom meeting kemarin, saya komandoi, kalau bisa, kan kalau nggak salah Kelurahan Mekarjaya ini aja harus butuh 3 ribuan sumur resapan. Bayangkan aja tinggal bagi aja 30 RW, atau RW udah ratusan sumur resapan harusnya kan. Dan itu memang sangat urgent. Nah, saya untuk pertama 4 itu saya udah minta untuk di lahan-lahan terbuka seperti ini, tadi yang disampaikan Pak Novian itu aset-aset ini aset-aset ini harus ada satu sumur resapan dulu. Karena sumur resapan itu secara teknis adalah 50 meter persegi ruang tertutup itu harus ada satu sumur resapan. Jadi sangat disayangkan kalau kita Allah memberikan rahmat hujannya ke kita, tapi air itu kita buang sia-sia gitu ya. Jadi saya kira kalau memang itu nanti setiap lingkungan juga tolonglah berpikir ada sumber resapan di lingkungan masing-masing ya. Walaupun secara ininya tidak melalui struktur yang sudah dibakukan oleh pemerintah, tapi nanti ke depan akan coba saya usulkan terus kalau memang ada itu diperbaiki untuk disempurnakan sumur resapan itu sendiri ya. Jadi demikian saya beri kesempatan, ini masih ada sekitar 15 atau 20 menit kepada ini. Oke, nambahin dikit Pak Hatip silakan. Jangan sampai ya saat ini kan rame tawuran dan narkoba. Mari kita perang dengan dia. Ya, saya itu pesan saya. Boleh, sorry. Dikit lagi boleh tambahan. Ini menyambung Pak Toyo nih. Saya baru ingat. Kemarin kita ketemu dengan ngobrol di kelurahan dengan siapa ketua GMDN. Kita emang ke depan juga saya lupa bahwa kita juga ada gerakan nanti untuk anti narkoba untuk Karang Taruna, Pak. Jadi nanti di latihan dasar kepemimpinan kita juga mau bekerja sama Pak dengan gerakan anti narkoba ini. Karena di situ ternyata juga ditawarkan oleh ketuanya, dia mau bersinergi dengan Karang Taruna Kelurahan, berharap juga syukur-syukur nanti ada dana kucuran dari BNN kalau kita punya kegiatan di sini juga. Jadi itu salah satu juga baru ingat untuk diingetin oleh Pak Toyo. Itu juga akan menjadi betul. Jadi itu juga akan menjadi salah satu materi di latihan dasar kepemimpinan itu juga Pak. Ya, terima kasih Pak Toyo masukannya. Perkenalkan, nama saya Suryadi. Mungkin saya baru kenal Pak. Saya juga pernah aktif di Karang Taruna zamannya Pak Ahmad Fadilah. Ya. Saat ini saya menjabat ketua RT. Mungkin saya juga kaget ketika saya dipilih jadi RT. Mereka berpandangan warga itu karena memang saya itu aktif Pak. Jadi saya juga aktif di organisasi Pak. Salah satunya pendiri kelompok mahasiswa Cipayung Plus. Jadi kelompok mahasiswa Cipayung Plus ini salah satu gagasan mahasiswa yaitu HMI, PMII, GMKI, IMM dan lainnya Pak. Jadi kebetulan saya di Kota Depok mewadahi mahasiswa dan jabatan sih banyak Pak sebenarnya. Saya nggak bingung mungkin. Honornya kagak ada nih. Yang kedua, saya sedang buka usaha Pak di bidang media. Namanya itu PT Megapolitan Media Network. Itu dengan nama depoknetwork.com. Alhamdulillah kita bekerja sama dengan pemerintah. Kebetulan saya ada kedekatan dengan Pak IBH dan Pak Kiai. Tadi juga saya sempat ngobrol dengan Pak Kadispor Yata terkait dengan Perda Pemuda. Jadi saya menekankan bagaimana pemuda ini maju, tampil, tapi tidak didukung oleh peraturan daerah. Karena dengan peraturan daerah peran penting pemuda ini penting gitu Pak. Jadi sangat-sangat penting ya terkait dengan anggaran, terkait dengan program. Ya. Jadi tadi saya hasil dari wawancara ini bentuk draftnya itu dalam Perda ini tentang penyelenggaraan pembangunan kepemudaan. Ada penyadaran pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda, di mana menempatkan pemuda sebagai subjek dalam pembangunan yang berperan sebagai agen perubahan. Nah ini penting, saya apresiasi banget buat Pak Hatip karena sudah membangun Karang Taruna ya. Dari dulu kita belum ada Pak pembina gitu kan, belum ada pembina bagaimana pemuda ini berkembang, apalagi di RW 16 gitu kan. Jadi saya butuh motivasi, butuh support
bagaimana kita bisa mengembangkan pemuda di RW-RW. Karena kita banyak pemuda, tapi bagaimana kita bisa mendorongnya gitu kan. Jadi mereka pengen maju, tapi tidak tahu bagaimana cara berorganisasi yang baik. Itu kelemahan kita di RW-RW. Yang kedua, mungkin program tentang RT Ramah Anak, ya RW Ramah Anak. Saat ini saya ditunjuk tahun 2017 sebagai Ketua RW Ramah Anak, ya RT Ramah Anak dan RW. Dan memang programnya saya nggak tahu bagaimana kejelasannya. Waktu itu zamannya Pak Heru, maaf ya. Jadi kita ditunjuk saja, tapi tidak tahu programnya seperti apa. Gitu. Terus sarana prasarana seperti apa gitu kan. Tidak ada dukungan, tapi ditunjuk. Kan bingung Pak. Akhirnya saya bergerak karena saya mantan pesantren ya. Jadi saya bergerak itu di bidang keagamaan Pak, yaitu kebetulan saya bisa ngaji. Akhirnya saya belajar ngajarkan anak-anak Ikro dengan gratis tanpa biaya apapun. Ikro alhamdulillah sekarang sudah pada SMP Pak. Jadi sebelum pandemi dan saat ingin melakukan kembali terkendala dengan pandemi gitu kan, orang tuanya takut akan penyebaran COVID-19. Dan alhamdulillah RT 9 pertama kali pemasangan WiFi PJJ Pak. Ada kedekatan dengan Kadis Kominfo gitu. Jadi kebetulan saya banyak kenal dengan kadis-kadis ya. Bahkan saya japri gitu terkait dengan program apa yang bisa kita kembangkan. Dan alhamdulillah kemarin juga saya dengan staf Inspektorat Kemendikbud terkait dengan program kewirausahaan dan pemberdayaan pemuda. Tapi dia bentuknya itu harus yayasan ataupun lembaga pendidikan non formal atau kayak misalnya PKBM dan lainnya. Itu bisa kita kembangkan di kelurahan. Kalau misalkan ada, siap saya bantu terkait dengan teknis ke Kemendikbud sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin banyak program, tapi saya bingung gimana salurinnya karena pemuda dan lembaga saya tidak punya. Itu aja sih Pak. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita garap lebih lanjut nanti ke depannya seperti apa, step langkah dan langkah kita melangkah ke depan itu insya Allah dengan itikat baik dan secara benar pula kita melakukan, insya Allah ada jalannya. Ya. Ada lagi silakan, monggo, masih ada 10 menit lagi. Posyandu di sini, tapi tetap protokol kesehatan dijaga. Dan anak-anak juga bisa kita kumpulkan, tapi juga harus izin orang tua. Harus izin orang tua, kita bagaimana kita susun rencana untuk anak-anak. Mungkin itu tambahannya. Kan nggak enak ujek-ujek minta mic gitu. Kepalanya anjing. Baik, yang saya hormati Pak Lurah. Mungkin saya sampaikan, mungkin acara demi acara, dan kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah untuk Pak Lurah. Silakan dinikmati hindarnya. saya Lurah Zainal Arifin Mekar Jaya menyampaikan terima kasih dan jangan lupa saksikan Kampung Palu Gada Ribon di channel YouTube. Terima kasih.